Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terbesar yang pernah Allah berikan, yaitu nikmat Islam. Karena tidak ada satupun agama yang diterima di sisi Allah di dunia ini kecuali Islam. Innad dina indallahil Islam. Dan juga orang-orang yang tidak memeluk agama selain Islam, atau orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, maka Allah tidak akan pernah menerimanya, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka kita sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah dipilih dari antara hamba-hambanya menjadi seorang muslim, karena hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengkaji satu bab yang saya kutip dari kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah, syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana kurang lebih 70% kitab ini membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang merupakan karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau didatangi seorang laki-laki yang mengeluhkan bahwa di daerahnya banyak orang-orang yang menyimpang terkait nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menulis sebuah kitab yang tipis yang diberi judul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, akidah pertengahan, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang termasuk sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul mahabbah, di halaman yang ke-148. Sifatul mahabbah, Allah memiliki sifat mencintai. Nah, supaya
lebih mudah dalam memahami bab ini, saya kemas dalam kajian tematik dengan judul mencintai atau dicintai. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, mana yang lebih tinggi di antara dua orang? Yang pertama orang yang mencintai, dan yang kedua orang yang dicintai. Kira-kira lebih tinggi mana nilainya, levelnya di antara dua orang ini? Yang pertama mencintai, yang kedua dicintai. Yang mana Pak? Dicintai. Ada yang mencintai? Mencintai. Kalau saya mencintai Pak Gubernur dengan saya dicintai Pak Gubernur, kira-kira nilai saya lebih tinggi mana? Kalau mencintai itu bebas ya, mau mencintai siapapun, tapi masalahnya apakah yang dicintai oleh kita itu juga mencintai kita. Bapak-bapak boleh saja mencintai ya, dalam arti cinta secara khusus maupun secara umum. Saya itu mencintai seorang wanita, misalkan ya, secara fisik dari wajahnya cantik, kulitnya putih, badannya seksi, sholihah, taat, kalem, lemah lembut dan lain-lain. Saya mencintai dia. Tapi pertanyaannya, apakah dia mencintai juga? Kalau mencintai bebas, ya, mencintai siapapun kita bebas. Tapi masalahnya apakah kita juga dicintai? Nah, sebenarnya dalam kitab ini, dalam syarahnya dijelaskan juga bahwa level orang yang dicintai jauh lebih tinggi daripada yang mencintai. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, diantaranya yang menjelaskan tentang seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka Rasulullah menyatakan kepada seseorang, "Idza ahabbakallahu azza wa jalla," jika Allah mencintai kamu, ahabbatkal malaikatu fis sama, maka para malaikat yang ada di langit seluruhnya mencintai kamu juga. Summa yudha'u lakal qubulu fil ardi fayuhibbuka ahlul ard, kemudian akan diletakkan bagimu penerimaan di bumi sehingga penduduk bumi pun mencintai kamu. Betapa tingginya nilai seseorang yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah mengatakan saya mencintai si fulan, maka cintailah dia, maka seluruh malaikat mencintai dia. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa cinta pada penduduk bumi kepada orang tersebut. Maka kalau saja ini analogi saja, analogi, nggak usah jauh-jauh. Misal di antara bapak-bapak ada yang dicintai Bupati Mojokerto, dicinta dalam makna yang umum ya, diperhatikan, dicintai, disayangi, dianak emaskan, kemudian kepada jajarannya, tolong orang ini karena saya suka sama dia, tolong apapun keperluannya dibantu ya. Seluruh kantor yang ada di Mojokerto, tolong kalau orang ini ngurus apa-apa dipermudah, digratiskan. Dan juga Bapak Kapolres, tolong ini ya, kalau ngurusin atau ada urusan lalu lintas apapun, tolong dibantu ini karena saya suka sama dia. Bayangkan Pak, ini hanya antar manusia. Kalau kita dicintai Bupati saja dan jadi anak kesayangan istilahnya, semua keperluannya dibantu, kebutuhan kita dipenuhi, maka sebagai sebab kita banyak mendapatkan kemudahan. Kadang-kadang urusan kendaraan ya dengan polisi karena punya kenalan, padahal bukan Kapolres ya, itu aja kadang kita dapat bantuan ya. Saya beberapa kali ya, teman-teman kayak dulu pernah ambulan ditabrak motor sampai penyok, oh ada teman polisi padahal juga bukan bidangnya, hanya bantu ngomongkan saja, itu saja terbantu. Maka bagaimana kalau yang menyayangi, memperhatikan kita itu seorang Kapolres, seorang bupati yang menyampaikan kepada jajarannya, tolong kalau orang ini fotonya, namanya, atau ada kartu khusus kalau dia bawa ini, tolong diberi fasilitas, dimudahkan.
Ini baru bupati. Bagaimana kalau gubernur dan lebih di atasnya lagi? Maka bagaimana seseorang ketika dicintai oleh Sang Pencipta, dicintai oleh Rob semesta alam ini, yang menguasai langit dan bumi bersama apa yang ada di antara keduanya, yang mengatur alam semesta, seluruh rezeki makhluknya Allah yang ngasih, yang menghidupkan, yang mematikan. Wah, kalau kita dicintai oleh Allah, luar biasa, Pak. Maka kajian pada malam hari ini lebih saya dominasikan atau saya prioritaskan kepada 2 poin pembahasan. Yang pertama tentang sifat mahabbah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi target kita yang terutama, ya. Maka yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, sifat mahabbah, mencintai, juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat Allah mungkin sama secara nama dengan sifat yang dimiliki hamba, tapi ada perbedaan tentunya. Sebagai contoh saja, Allah itu punya sifat Dzil Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh, kekuatan yang sangat hebat. Allah Maha Kuat. Ini salah satu sifat sekaligus nama Allah Subhanahu wa taala, Dzil Quwwah atau Dzul Quwwah. Maka makhluk Allah pun ada yang memiliki sifat Dzil Quwwah atau Dzul Quwwah, memiliki kekuatan. Contohnya malaikat Jibril. Allah menyatakan ya, di dalam firman-Nya, ya, ketika menjelaskan tentang malaikat Jibril, Dzil quwwatil inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun, dan seterusnya. Dzi quwwatin, malaikat Jibril itu pemilik atau memiliki kekuatan yang sangat hebat di sisi pemilik arasy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memilih malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat yang paling kuat di antara seluruh malaikat. Kalau malaikat Jibril dilihat dalam wujud yang asli, itu luar biasa besarnya. Kata siapa? Kata Rasulullah, karena beliau pernah ketemu 2 kali dalam wujud aslinya. Salah satunya ketika beliau berjalan di padang pasir, mendengar suara dari atas, beliau menoleh ke belakang, maka beliau melihat malaikat Jibril duduk pada sebuah kursi yang memenuhi ufuk antara langit dan bumi. Kursinya itu besar sekali, otomatis yang duduk di atasnya juga besar, ya, tidak mungkin kursinya besar orangnya sak debu gitu, tidak mungkin. Dan malaikat Jibril punya 600 sayap, kekuatannya luar biasa. Dibandingkan kita nggak ada apa-apanya, manusia kecil dan sangat lemah dibandingkan malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah maksiat, nggak pernah sombong walaupun kuat. Manusia baru ikut fitness setengah tahun aja wis petete koyok merasa paling gawat deh awak, wis gak ono sing koyok aku, mesti pingin muda, pingin kawasan ketat, padahal baru 6 bulan gurung nopo-nopo dibanding aderai gitu ya. Ya. Itu manusia ya, malaikat Jibril kuat sekali. Maka Allah memiliki nama sekaligus sifat Dzil Quwwah, juga ada di antara makhluknya yang diberikan kekuatan. Termasuk juga di antara manusia, Allah pernah menciptakan satu bangsa yang sangat kuat fisiknya. Kaum Nabi apa, Pak? Masih ingat? Kaum Ad, ya, kaum Ad. Kaum Ad ini diberi kemampuan fisik yang kuat sehingga mereka bisa membuat kota di dalam gunung batu. Ya. Sampai mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah menyampaikan firman-Nya,
Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, adakah di antara makhluk Allah ini yang lebih kuat dari kami? Maka Allah menegaskan Allah yang telah menciptakan mereka dan Allah lebih kuat dari mereka, ya. Man asyaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, dalam surat Fussilat. Nah, Allah punya sifat kuat, makhluk juga punya sifat kuat, tapi kekuatan Allah atau sifat kuatnya Allah sempurna, tak terbatas. Sementara kekuatan makhluk itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, dia kuat karena diberi oleh Allah. Kalau Allah nggak beri, dia nggak kuat. Yang kedua, kekuatannya terbatas, tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun nama sifatnya sama, tapi juga tentu kualitasnya berbeda, tidak bisa dibandingkan lagi. Kalau manusia itu punya sifat kalam, berbicara, Allah juga memiliki sifat kalam, berbicara. Maka kita menetapkan sifat kalam karena Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu bisa berbicara. Sebagaimana Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan juga Al-Quran disebut nama lainnya adalah kalamullah, ucapan Allah. Makhluk juga bisa berbicara, tapi bicaranya Allah dengan bicaranya makhluk berbeda. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat, wa huwas samiul basir, tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Kita tetapkan sifat ini. Karena banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat mahabbah bagi Allah. Tapi berbeda dengan mahabbahnya manusia yang terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau membahas bab tentang sifat-sifat Allah, banyak orang yang kesulitan memahaminya, baik itu membaca atau mendengarkan ceramah, itu karena terlalu dalam di utak-atiknya. Karena terlalu dalam dan diakal-akali, akhirnya nggak nyampe, bukannya nyampe, semakin jauh. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, Allah punya sifat nuzul, turun. Dipikir-pikir, turunnya itu di negara mana ya? Terus sepertiga malamnya kan berpindah-pindah, Allah turun terus ya di otak-atik. Dan itu dibahas di kajian-kajian, sehingga orang banyak yang bingung. Akhirnya sebagian menolak sifat tersebut, padahal ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Sebagian lagi mentakwil, mengalihkan kepada makna yang lain. Ketika Allah mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah yang maha pengasih itu ya bersemayam di atas aras. Maka dipikir-pikir, aras itu makhluknya Allah, kok Allah membutuhkan tempat? Berarti Allah seperti makhluk? Nggak mungkin. Ditakwil saja, bukan bersemayam tapi menguasai, dan seterusnya begitu. Jadi bingung sendiri. Kalau ditanyain kira-kira dalam hadis Nabi pernah mengabarkan bahwa Allah tertawa. Tertawa itu bagaimana takwilnya? Ada nggak? Gitu. Sulit. Maka sebenarnya memahami sifat-sifat Allah itu mudah. Kenapa? Karena nama-nama dan sifat Allah bagian dari iman kepada Allah, dan iman kepada Allah bagian dari rukun iman. Namanya juga iman, nggak bisa diakal-akali. Kenapa orang ini mengatakan wah ini malaikat itu nggak kelihatan, ya, nggak bisa dijangkau dengan keilmuan manusia. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jangankan tentang Allah, kita saja untuk mengetahui ruh kita terbatas, Pak. Saya tanya kepada panjenengan bapak-bapak, kira-kira ruhnya panjenengan itu sebelah mana posisinya? Warnanya gimana kira-kira? Rupanya kayak apa nih? Loh, itu panjenengan punya loh ya, saya juga punya ruh. Kalau nggak ada ruhnya ya sudah jadi jenazah. Maka yang menjadi bagian diri kita saja, kita tuh nggak bisa detail tahunya, hanya sekedar yang diberitahu oleh Allah. Ketika Rasulullah ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh wahai Muhammad. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Katakan Muhammad, gak usah dijelaskan secara detail karena itu perkara gaib. Katakan ruh itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Dan kamu tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit sekali. Tentang ruh yang menjadi bagian diri kita saja kita tidak tahu detailnya, hakikatnya. Bagaimana dengan sang pencipta yang menciptakan ruh kita? Makanya membahas tentang Allah jangan dengan akal tapi dengan iman. Makanya dimasukkan rukun iman, bukan rukun akal gitu ya. Rukun iman. Tentang takdir, 6 rukun iman itu begitu. Tentang hari kiamat, apalagi tentang Allah. Maka termasuk bagian dari rukun iman adalah iman kepada Allah, dan termasuk bagian dari iman kepada Allah iman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengimani sifat-sifat Allah? Kita menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cukup, selesai. Kalau Allah nggak ngasih tahu, kita juga nggak tahu loh kalau Allah punya sifat mahabbah. Saya juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu oleh Allah. Kalau Allah sudah ngasih tahu, nggak usah ditolak. Ya, kita tetapkan sifat-sifat Allah yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, tanpa diserupakan dengan makhluk, dan juga tidak bertanya tentang hakikatnya, dan juga tidak perlu dialih-alihkan kepada makna lain tanpa dalil. Terima apa adanya, dipahami, dan tidak disamakan dengan makhluk. Nah, ini tentang sifat mahabbah. Maka Allah punya sifat mencintai. Kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana upaya kita untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai seseorang, biasanya orang yang ingin dicintai itu yang harus memberikan kriteria, kamu harus begini kalau ingin saya cintai, begitu. Kita tidak bisa berinisiatif sendiri, kadang-kadang salah. Ya. Mungkin orang ini saya kasih sesuatu pasti dia mencintai saya, belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang justru girap-girap, gilo, dikasih sesuatu yang dia gak suka, dikiranya menurut kita wah kalau dikasih ini pasti dia suka, belum tentu. Maka harus ada informasi detail. Kalau ingin mendapatkan cinta dia, barangkali dia akan bisa mencintai, tapi harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, Allah mencintai hamba-hambanya jika ada perkara-perkara yang diminta oleh Allah kita lakukan. Dan ayat-ayat tentang cintanya Allah ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Saya sebutkan mungkin 1 atau 2 dalam pembahasan malam hari ini, ya, sesuai waktu yang tersedia. Sifatul mahabbah, hadhihi ayatun fi isbati sifatil mahabbah. Inilah ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat mahabbah bagi Allah. Yang pertama, al-ayatul ula, ayat pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Surat kedua ayat 195. Allah berfirman, potongan ayat di akhirnya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Singkat. Dan berbuat ihsanlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat ihsan. Nah, maka kita cari tahu ihsan itu apa. Al-ihsanu qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban manduban ilaih. Berbuat ihsan itu kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya sunnah. Secara bahasa ihsan dari kata ahsana yuhsinu, ihsanan, pelakunya disebut muhsin, sebagaimana menggunakan wazan yang sama dengan kata aslama yuslimu, islaman, pelakunya disebut muslim. Maka ihsan ini terbagi menjadi 2. Wal ihsanu yakunu fi ibadatillah wa yakunu fi muamalatil khalqi. Ihsan itu dengan makna dalam terjemahan mudahnya adalah berbuat baik, ya, dari kata ahsana, maka artinya adalah berbuat baik. Mungkin juga ayam goreng namanya hisana diambil dari kata yang sama, mungkin ya, barangkali begitu.
Ya, karena pemiliknya juga sangat religius. Saya pernah bertemu orangnya dan pernah mengisi kajian karyawan Hisana waktu itu 2014, masih 100 outlet se-Indonesia waktu itu. Seluruh karyawannya laki-laki. Ini bukan promo ya, tapi sekilas menceritakan. Masya Allah ya. Maka mungkin nama itu Hisan juga dari kata Hasan, mungkin baik gitu. Nah, ihsan adalah berbuat baik. Maka ihsan itu yang pertama bisa berbentuk dalam rangka ibadah kepada Allah, ihsan dalam ibadah. Yang kedua, ihsan dalam muamalah, berinteraksi dengan sesama makhluk, terutama manusia. Yang pertama, kalau ihsan yang paling utama dan pertama adalah ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ihsanu fi ibadatillahi fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril. Ihsan dalam ibadah kepada Allah pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Dalam hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim diantaranya. Ketika datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, dan orang-orang waktu itu tidak ada yang mengenalnya, tapi juga tidak ada tanda-tanda orang ini habis bepergian jauh. Penampilan yang sangat mengherankan, memukau. Dibilang orang jauh tapi kok seger, nggak ada kelihatan pegel. Padahal waktu itu juga tidak ada hotel, kalau kecuali perjalanan jauh nginep dulu di hotel 2 hari terus berdandan begitu ya. Tiba-tiba datang begitu saja. Dan pada saat itu para sahabat termasuk Rasulullah juga tidak tahu kalau itu malaikat Jibril, tidak tahu beliau. Sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya ada jeda waktu cukup lama setelah kepergiannya. Karena kalau Rasulullah tahu kalau itu malaikat Jibril dari awal, pasti para sahabat akan diundang, kumpul-kumpul ini kapan lagi ketemu fans kita nih malaikat Jibril. Wah, senang para sahabat pastinya. Tapi Rasulullah tidak tahu awalnya. Tiba-tiba ditanya begitu saja 4 perkara dan Rasulullah jawab langsung. Rasulullah juga nggak banyak bermacam-macam nanya ya, nggak ditanyain sampean dari mana kok teko-teko kok kamu nanya gitu, enggak, Rasulullah enggak seperti itu, langsung dijawab. Ketika ditanya akhbirni anil Islam, dijelaskan rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, dijelaskan oleh Rasulullah rukun iman yang 6. Nah, pertanyaan ketiga, ya Muhammad fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu dalam ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini levelnya paling tinggi. Kalau tidak mampu level kedua bawahnya, maka kalau tidak bisa, maka kamu ketika beribadah kamu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah melihat Allah itu bukan berarti membayangkan Allah seperti wujud sesuatu, tidak. Mungkin Allah itu gede dukur, jenggoten, enggak usah dipikir. Seperti melihat, ini memang level tinggi ya. Setidaknya level di bawahnya kita ibadah, kita menjalani hidup ini, bukan hanya sholat, ibadah apapun, perbuatan apapun, kita merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedisiplinan tingkat tinggi ketika seorang memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan berbuat ihsanlah, yang pertama kali berbuat ihsan kepada Allah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin cintanya Allah, tanamkan dalam hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal ihsanu bin nisbati li muamalatil khalqi faqila fi tafsirihi badlun nada wa kafful ada wa talaqatul wajhi. Adapun ihsan, berbuat baik dalam rangka muamalah kepada sesama makhluk, itu banyak sekali, namun diklasifikasikan menjadi 3, diringkas, diglobalkan menjadi 3. Ihsan kepada sesama manusia terutama.
Yang pertama badlun nada, yaitu al-ma'ruf. Ai al-ma'ruf sawa'un kana malian au badanian au jahian. Yang pertama, berbuat ihsan kepada makhluk itu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya. Apa yang menjadi kebaikan atau membahagiakan orang lain kita berikan. Apa yang diberikan sawa'un kana malian au badanian, bisa juga berupa harta atau badan. Badan ini termasuk tenaga, pikiran dan lain-lain. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka berikan manfaat kepada orang lain. Kalau punya harta, dengan harta. Ada temannya sedang kesusahan, butuh uang, nyari utangan, dan kita kenal orangnya amanah dan ngutangnya karena memang terdesak, ya, bukan orang yang ahli ngutang tapi dia punya penyakit suka berhutang. Biasanya orang yang punya penyakit hutang ini dia punya kesaktian, yaitu pandai menghilang. Ya, setelah ngutang ngilang gitu ya. Bisa sakti, bisa juga sakit, muntaber, mundur tanpa berita, hilang. Nah, kita kenal orang ini amanah. Memang Bapak butuh sekali, kita ada uang, maka kita beri pinjaman. Karena siapa yang meminjamkan harta kepada saudaranya sama dengan sodakoh senilai separuh dari yang dia pinjamkan, sementara nanti dikembalikan utuh. Kalau kita sodakoh 5 juta, waduh lumayan banyak nih. Nah, kita ngutangi teman kita 10 juta lalu dikembalikan, pahalanya sama dengan sodakoh 5 juta kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uang, maka dengan yang lainnya tetap kita berikan manfaat. Mas, aku kesini mau ngutang duit, ini lagi kepepet. Waduh Mas, kalau utang duit saya pas nggak ada. Gini aja, saya punya sarannya. Saya tuh punya teman, punya link nih, ini orangnya kenal baik sama saya, biasanya duitnya akeh, terus juga gampang ngutangi. Tak anter ya, mau ya? Tapi sampean bayar lah ya. Saya nggak punya uang tapi punya link. Nah, ini bantu juga memberi manfaat, diantar. Ya. Atau tidak punya link tapi punyanya saran, minimal saran, menyarankan. Kalau harta nggak ada, ide nggak ada, link nggak ada, maka setidaknya mendengarkan. Walaupun temannya ngomong 1 jam curhat tentang masalahnya, didengarkan dengan antusias, dengan semangat. Itu juga memberikan kebaikan, perhatian kepada dia. Jangan sampai orang sudah susah malah dibikin sakit hati. Mas, aku lagi kepepet ini, butuh utangan. Wis gak usah sambat, aku dewe lagi bingung kayak kan gak enak Pak ya dengarnya itu ya. Minimal mendengar lah gitu, minimal mendengar. Ada lagi yang lebih bagus, mendoakan. Nah, ini juga kebaikan, memberikan manfaat banyak Pak. Jadi tidak harus berupa duit sebenarnya. Kalau ada duitnya ya dengan duit. Kalau ada duit terus tapi tak kayak dungkong aja ya, kasihan juga, butuh duit ya. Nah, ini kebaikan yang pertama, ihsan yang pertama kepada makhluk itu adalah memberikan manfaat, sesuatu yang baik. Yang kedua, kaful ada, la tu'dhin nasa biqaulika wala bifi'lika. Yang kedua, yang namanya ihsan itu jangan menyakiti orang lain baik dengan lisan maupun perbuatan. Sudahlah tidak bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan, malah menyakiti dengan perbuatan atau dengan ucapan. Nah, yang ketiga termasuk ihsan ini dalam kategori secara global itu bermanis muka, talaqatul wajhi, ramah, murah senyum kepada saudaranya. Dan ini mudah Pak sebenarnya. Dan ngaji bab tentang tabassum, tersenyum kepada saudaranya itu sudah bab-bab waktu kita kecil. Sudah sering banget mendengar hadis tentang dianjurkannya kita bermanis muka. Tapi faktanya kadang-kadang ilmu kita sudah muluk, kitabnya sudah banyak dikaji, sekedar mengamalkan senyum itu sudah berat. Masih saja ketemu papasan itu seludar-seludar itu gak ada senyuman, padahal kenal juga sama orangnya. Nah, ini disayangkan sekali, ilmu yang mudah dan berpahala, bahkan pahala sodakoh, tidak diamalkan, membiasakan.
Mungkin alasan aku iki wis teko konone sangar wajahku iki Ustaz, angel mesti tekon guyu. Bisa ya. Karena apa? Ajaran Islam itu sudah disetting oleh Allah bisa diterima dan mudah dikerjakan. Tidak mungkin Allah ini nggak bisa dilakukan orang-orang yang sangar, tetap bisa sebenarnya. Bagaimana caranya ya? Harus memaksakan dulu, melatih dulu awal-awal. Walaupun kelihatannya ndak enak, ndak apa-apa, biasa meneng ya, tiba-tiba murah senyum itu ndak mudah, tapi bisa. Membiasakan diri menyapa orang, kenal maupun nggak dikenal, ya lewat di jalan, monggo Pak, bareng Pak, itu kan hal mudah sebenarnya. Itu adalah ihsan. Kalau kita ingin mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah, berbuat ihsan kepada makhluk, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa yadkhulu fi dzalika ihsanul muamalati fil bai'i wasyira wal ijara wan nikah wa ghairi dzalik. Dan termasuk berbuat ihsan itu dalam muamalah itu banyak sekali, saat jual beli, sewa menyewa, dalam urusan pernikahan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sebagai pedagang mempermudah kepada pembeli, sebagai pembeli juga mempermudah bagi pedagang. Ya, sebagai pedagang memudahkan urusan pembeli ya. Selama masih untung ya udahlah nggak apa-apa. Lepas. Pembeli juga begitu, boleh ngenyang tapi jangan sadis ya, terjun payung ya. Ini ada teman cerita, Ustadz saya itu sudah mengamalkan amalan Rasulullah, jual beli mobil. Saya tawarkan mobil ini harganya 30 juta, kulaknya ya bapak-bapak, tolong kalau mau ada yang beli saya kasih untung terserah berapa, gitu saya dienyang 20 juta Ustadz. Wah, padahal saya bilangnya 30 juta itu harga pokok, saya belinya segitu. Saya nyoba sistem dagang Rasulullah, keuntungannya terserah pembeli. Gitu masih dinyang, dikiranya harga segitu. Nah, jadi pembeli juga harus mempermudah, berbuat ihsan. Jadi banyak Bapak Ibu jamaah sekalian, maka siapapun yang berbuat ihsan berarti dia sedang mengundang mahabbah atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit lagi. Yang kedua, wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kalau ihsan ada kalanya wajib, minimal sunnah. Kalau adil hukumnya wajib napa sunnah Pak? Kalau wajib kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau orang itu tidak berbuat adil berarti dolim, itu berarti dosa. Maka di sini jelaskan bahwa berbuat adil ya, i'dilu wa hadza wajib. Berbuat adil itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Wah kalau sunnah, wah berarti kalau nggak adil nggak apa-apa. Nah, berarti lawannya nggak adil berarti zalim. Maka berbuat adil itu hukumnya wajib. Bagaimana caranya supaya mendapatkan cintanya Allah dengan perbuatan adil? Yadkhulu fi dzalikal adlu fi muamalatillah. Yang pertama adil kepada Allah dulu. Ya Pak, rumusnya itu dalam masalah akhlak, adab, dulu kan Allah dulu, Rasulullah, terus baru orang lain. Adil kepada Allah adalah yan'amullahu 'alaika bin ni'am faminal adli an taquma bisyukri. Contoh adil kepada Allah itu ngasih banyak nikmat. Nah, kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Itu bentuk adil. Kemudian Allah menjelaskan kebenaran, maka sikap adil kita kepada Allah mengikuti kebenaran itu. Ini contohnya adil. Bagaimana adil kepada manusia? Yang pertama adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Gampang ya Pak? Memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang lain, ya kita harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, hargai orang lain.
Kalau status kita ingin sering dikomentari orang, ya kita juga sering komentari, Pak. Kadang-kadang kita ini bikin status sing komen titik. Iya, dia sendiri gak pernah komen punya orang kok. Nah, dulu kan ya aktif. Seperti orang ingin mendapatkan hangatnya api unggun, jangan harap api unggun akan memberikan hangat kalau nggak dikasih kayu bakar. Kasih dulu kayu bakar, maka akan hangat begitu. Maka di sini dijelaskan bahwa adil yaitu kalau kita itu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan juga kita memiliki sifat tepo seliro, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena orang yang tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu berarti orang yang disebut sebagai minim empati atau zero empat, nol empatinya, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Biasanya yang diidap oleh para pemilik kelainan mental seperti orang psikopat, itu sudah zero empati, nggak punya empati. Termasuk juga orang sosiopat, termasuk juga orang narsisistik. Ya, ini yang paling banyak di muka bumi ini, orang narsistik, tidak punya empati kepada orang lain. Maka adil ketika kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Selanjutnya, wa yadkhulu fi dzalikal adlu bainal auladi fil atiyah. Adil itu yaitu bersikap adil kepada anak-anak ketika memberi sesuatu. Kalau itu kebutuhan, maka adil di sini tidak selalu bermakna sama rata. Ya. Tapi kalau itu berupa bonus di luar kebutuhan anak-anak, kalau ingin ngasih maka harus rata, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, samakan. Ada seorang sahabat yang bercerita kepada Rasulullah SAW, saya punya banyak anak dan ada satu anak yang lebih saya cintai sehingga kalau saya ngasih apa-apa mesti anak ini yang saya kasih, yang lain tidak. Kata Rasulullah, apakah kamu suka kalau semua anak kamu berbakti kepada kamu? Suka Rasulullah. Kalau begitu ratakan, berikan semuanya secara merata. Kalau itu adalah bonus pemberian. Jangan pilih-pilih, jangan dibeda-bedakan. Kecuali kalau itu memang kebutuhan pokoknya. Tentu setiap anak berbeda-beda. Punya 3 anak, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu TK. Masing-masing sebulan dikasih 2 juta. Apa katanya? Adil. Yang TK guyu laka-laka, 2 juta. Yang kuliah ngenes, 2 juta kuliah nang Malang, ngekos 800, makan kalau ngirit 1.500. Terus kapan buat fotokopi, mana buat beli bensin, mana buat nongkrong, nggak ada. Ya, maka adil itu tidak selalu harus sama rata. Kemudian adil sedikit lagi, wa yadkhulu fi dzalikal adlu bainal warasah fil miras. Adil dalam memberikan harta warisan kepada ahli waris, yaitu sesuai bagiannya masing-masing. Yang terakhir, wa yadkhulu fi dzalikal adlu bainaz zaujat, yaitu adil kepada para istri. Namanya para berarti bukan satu. Ya, kalau yang punya istri lebih dari 1. Nah, karena yang hadir di sini saya lihat 1 semua, jadi nggak usah saya bahas. Ya. Ada nggak yang lebih dari 1? Aman udah ya. Nah, sebagai penutup, termasuk adil, wa yadkhulu fi dzalikal adlu fi nafsik wa la tukallifuha ma la tatiqu minal a'mal wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan. Termasuk adil itu adil kepada diri kita sendiri. Artinya jangan membebani sesuatu di luar batas kemampuan kita. Kalau ada di antara kita yang ngoyo, memaksakan diri, itu nggak adil kepada dirinya. Kadang-kadang kita ini nggak adil ya, sudah ngantuknya luar biasa, diterus-terus Pak itu Pak, paksa gitu ya, sampai minum kopi nggak ngatasi, minum 10, itu kan katanya bikin melek, minum. Nah, ini namanya tidak adil Pak, dipaksa. Kalau terlalu sering begitu, nanti sebagai sebab ini cepat ketemu Allah biasanya ya, karena memaksakan diri gitu. Jangan diporsir Pak, baik pikiran maupun tenaga, kemudian badannya, itu harus kita ukur. Kemampuan saya 100 cukup, 80, 90, mentok 100, jangan sampai 120 apalagi lebih. Kalau kita memaksakan diri, itu namanya tidak adil. Maka bagi Allah ada hak
yang harus ditunaikan, bagi keluarga ada hak yang harus ditunaikan, diri kita juga punya hak. Harus diberi cukup waktu untuk istirahat, untuk hiburan yang syar'i, semuanya diberi. Kalau tidak dipenuhi, tidak adil. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adil itu adalah i'ta'u kullu ahadin ma yastahiqquh. I'ta'u kulli ahadin ma yastahiqquhu. Adil itu memberikan kepada setiap yang berhak menerimanya sesuai haknya masing-masing. Tidak harus selalu sama rata. Ada kalanya butuh sama, ada kalanya tidak. Yang penting haknya terpenuhi sesuai yang dia miliki. Maka dua poin ini menjadi sebab yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat ihsan dan juga berbuat adil. Masih ada ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya yang menyebabkan Allah mencintai kita. Di antaranya Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Termasuk juga qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikuti saya. Maka kalau Anda mengikuti saya, kata Rasulullah, Allah pasti mencintai Anda. Contoh lain lagi, terakhir ada ayat yang berbunyi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ada kalimat yuhibbu, ya. Innallaha yuhibbu siapa, atau yuhibbukumullah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini hanya sebagian dari amal-amal yang menjadi sebab datangnya mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberi semangat, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan perkara-perkara yang bisa mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepadanya agar Allah mencintai kita semuanya dan memuliakan kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.